Hai guys, balik lagi di K-Popcast episode 12. Seperti biasa, kita bakal bahas berita yang lagi hangat hari ini. Oke, langsung aja kita bahas berita yang pertama. Dilansir dari portal berita Pancake, klaim kesuksesan New Jeans berkat dirinya bukan hype, pernyataan Min Hee Jin dalam wawancara ini tuai kontroversi. Jadi gini bang, baru-baru ini ada pernyataan dari Min Hee Jin, yaitu CEO dari Adore, yang mana adalah agensinya New Jeans. Nah dari pernyataan itu tuh netizen beranggapan tuh, katanya si Min Hee Jin itu menyepelekan hype. Terus juga katanya si Min Hee Jin itu merasa kalau kesuksesan New Jeans tuh dari dia, bukan cuman karena hype. Nah, tanggapan lu gimana tuh tentang dia tuh yang ngomong kayak begitu? Oke, untuk menjawab ini kita harus bedah bareng-bareng apa sih yang diomongin Min Hee Jin. Takutnya gua yang diomongin Min Hee Jin ini dipelintir sama media gitu. Nih kita bedah satu persatu ya guys. Nih paragraf pertama dari omongan dia berdasarkan translate portal berita Pancake. Dia ngomong gini. Orang-orang dengan mudah memberi label hype kapital, tetapi itu adalah ungkapan yang secara pribadi tidak saya setujui. Strategi manajemen label terperinci yang sebenarnya setelah investasi diputuskan dan investasi selesai adalah kebijakan label saya sendiri, yang itu tidak terkait dengan hype. Dan sebelumnya saya juga menerima proposal investasi dengan ukuran yang sama selain hype pada saat itu. Nah, itu isi pernyataannya Min Hee Jin kan. Nah, kalau di sini kelihatan banget Min Hee Jin bilang bahwa dia kurang setuju atau dia tidak setuju dengan anggapan bahwa besarnya New Jeans sekarang itu gara-gara hype. Dia bilang bahwa strategi manajemen dan semua maunya itu udah dia bikin bahkan sebelum hype menginvestasi ke dia gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, hype itu kan label, induk label, di bawahnya ada agensi-agensi kan, ada playlist, source musik dan lain-lain gitu. Nah, hype ini tugasnya adalah ngasih modal ke mereka. Yang masing-masing agensi ini punya kemandirian, punya independensi buat ngejalanin ininya sendiri, agensinya sendiri. Nah, kita nggak tahu ya masing-masing agensi deal-dealannya gimana sama hype. Ternyata kalau yang diomongin sama Min Hee Jin ini, dia udah punya semua ide tersebut sebelum hype tanda tangan ke dia. Kita lanjut dulu nih biar kita ngerti. Di paragraf kedua dia ngomong, saat itu saya memiliki berbagai pilihan dan dimanapun saya menerima investasi, ketentuan kemandirian ciptaan dan tanpa campur tangan adalah prioritas utama saya, sehingga tidak ada alasan kuat bagi saya untuk secara khusus memilih hype, karena dimanapun itu ketentuan berada pada tangan saya. Tentu saja kalian bisa bertanya kepada saya, kenapa harus pergi ke hype? Tetapi tujuan wawancara ini nanti akan sangat berbeda. Nah, bisa dilihat kan dari paragraf kedua itu, dia bilang bahwa sebelum dia tanda tangan investasi ke hype, sebelum hype akhirnya investasi ke Adore, itu dia udah punya ketentuan bahwa kemandirian ciptaan dan juga tanpa campur tangan. Berarti Min Hee Jin ini menegaskan bahwa hype ini cuma ngasih uang, ngerti gak? Semua ide, semua lagu, koreografi, konsep, semuanya itu dari dia, dari agensi dia gitu. Dan di yang terakhir dia ngomong kayak gini, perencanaan anggaran EP pertama New Jeans tidak dipikirkan secara sembarangan. Meski dengan biaya produksi 4 video musik, banyak pembicaraan tentang modal dari hype. Hype tidak dapat mengonfirmasi rencana produksi Adore secara sepihak atau bagaimana uang itu akan digunakan. Ini karena otonomi operasional dikelola dan dijamin agensi saya. Anggaran dari Hype tidak jauh berbeda dengan perusahaan atau label lain. Itu karena saya merencanakan anggaran produksi berdasarkan poin pengalaman dan riset pasar tentang anggaran tersebut. Nah, dari situ kan kita bisa simpulin kan bahwa ya sekali lagi Min Hee Jin tuh bilang bahwa untuk semua yang dikeluarin sekarang itu udah dari idenya dia, udah dari tim agensinya dia, lagu udah dia ciptain semua. Hype itu benar-benar nggak bisa intervensi. Dia cuma investor gitu. Cuma ngasih uangnya, ngasih modalnya buat bayar studio rekaman, ngasih tempat buat latihan dance practice, ngasih modal buat bikin MV-nya dan lain-lain gitu. Jadi itu yang diomongin sama Min Hee Jin. Jadi kalau misalnya kita berkesimpulan dari omongan Min Hee Jin ini doang, dari potongan Min Hee Jin omongan ini berdasarkan media, ya kelihatannya Min Hee Jin memang kayak nggak nganggep hype atau nggak respect sama hype, ngerti gak? Karena dia merasa bahwa kesuksesan sekarang itu bukan gara-gara hype, tapi gara-gara dia gitu. Nah, takutnya gua ini dipotong-potong media. Takutnya gua sepertinya gitu, Min Hee Jin ngomongnya nggak kayak gini, atau nada omongannya Min Hee Jin sebenarnya nggak kayak gitu. Siapa tahu dia ngomongnya gini,
dia nggak setuju kalau suksesnya New Jeans karena hype doang. Nah, kalau karena hype doang, berarti kan dia nggak ada campur tangan dia dong, bukan gara-gara dia suksesnya, murni gara-gara hype doang. Mungkin dia bilang bukan karena hype doang, tapi karena tim dia, gara-gara dia dan timnya yang juga punya perencanaan yang bagus. Kalau kayak gitu kan berarti dia ngomong 50% karena hype 50% karena dia dan gitu. timnya. Nah, dan timnya gitu. Tapi kalau berdasarkan dari omongan ini doang, seolah-olah bilang bukan gara-gara hype, gara-gara gua gitu. Nah, kalau ditanya gua apakah setuju sama pernyataan Min Hee-jin, gua jelas nggak setuju. Karena gini, memang dari kemarin kan kita ngebahas mulu New Jeans itu bagus, lagunya beda, makanya mereka dinotis, MV-nya bagus, konsepnya keren, dance-nya mantap lah, intinya gitu. Memang kita memuji itu semua gitu. Tapi apakah besarnya New Jeans sekarang ada pengaruh atau ada andil dari hype? Ya jelas ada. Kenapa? Gampangnya aja, ini simpelnya doang ya. Walaupun tadi Min Hee-jin bilang bahwa yang mau invest ke dia bukan cuma hype kan sebenarnya, ada perusahaan-perusahaan lain gitu. Tapi akhirnya kan dia milih hype gitu. Nah, tapi kontribusinya hype bukan cuma uang, walaupun uang itu udah gede banget ya. Gara-gara uang itu dia bisa bikin MV banyak banget, bisa bikin konsep segitunya gara-gara ya uang dari hype. Tapi selain itu, pengaruhnya hype di mana? Salah satunya adalah di channel YouTube dan juga di audiens. Nah, arti gini, semua MV-nya New Jeans itu kan nggak pakai ngeluarin ini, Win, nggak pakai ngeluarin teaser kan, nggak pakai ngenalin member dulu, tiba-tiba langsung ngedrop MV aja, jebret. Nah, ketika dia tiba-tiba ngeluarin MV, penontonnya bisa langsung lumayan banyak kan saat itu, padahal nggak ada yang kenal New Jeans sama sekali, nggak ada yang kenal membernya. Kenapa bisa? Karena diuploadnya di channel YouTube Hype Labels. Kita semua tahu channel YouTube Hype Labels dulunya adalah channel YouTube Big Hit Entertainment. Iya benar-benar. Dimana channel YouTube Big Hit Entertainment tuh gede gara-gara BTS dulu. Jadi kebanyakan subscribernya Hype Labels ya ARMY gitu. Dan mungkin sama fansnya TXT waktu itu ya. Ketika akhirnya jadi YouTube Hype Labels dan akhirnya semua artis dari agensi-agensi di bawah Hype juga diupload dari sana, ya mungkin sekarang udah ada subscribernya dari fans-fans yang lain gitu. Cuman kan secara tidak langsung ketika diuploadnya di channelnya Hype, ya penontonnya audiensnya tuh dari audiens pertama datangnya pasti dari fans-fansnya artis Hype gitu, ARMY, TXT, Seventeen, ENHYPEN dan lain-lain gitu. Jadi menurut gua itu aja udah sebuah keuntungan untuk New Jeans. Kalau MV-nya New Jeans nggak diupload dari Hype, dari channelnya Hype gitu, belum tentu segitu banyak penontonnya. Itu yang pertama. Terus ketika dia keluar, pasti kan boost berita semua adalah girl group baru Hype, girl group baru Hype. Walaupun juga disebut exposure-nya itu ya. Iya, exposure-nya datangnya juga gara Hype. Kenapa Hype disebut terus? Karena Hype ini adalah label besar banget sekarang di Korea, dan labelnya BTS. Kita tahu BTS adalah grup kebanggaan Korea sekarang. Jadi secara tidak langsung ya kesuksesan New Jeans juga datangnya dari Hype. Walaupun bukan Hype doang. Itu benar kata dia, bukan Hype doang. Memang Min Hee-jin ini sangat amat berpengaruh karena lagunya, konsepnya, dan semuanya itu ya yang otaknya adalah New Jeans dan timnya gitu. Kalau misalnya New Jeans ini bukan di bawah Min Hee-jin tapi tetap artis Hype, belum tentu segede gitu juga, ngerti nggak? Jadi Hype ngeluarin New Jeans tapi yang megang New Jeans bukan Min Hee-jin, belum tentu segede gitu juga. Tapi Min Hee-jin ngeluarin New Jeans kalau bukan di bawah Hype, belum tentu segede gitu juga, ngerti nggak? Jadi ada andil dari hype-nya, ada andil dari Min Hee-jin-nya. Nah, sekali lagi, kalau kita ngambilnya dari omongan media doang nih, yang dikutip media, gue sih ngerasa Min Hee-jin salah. Cuman gue nggak mau bilang Min Hee-jin salah sekarang, karena gue nggak tahu, belum tentu ini yang emang diomongin. Siapa tahu dia ngomongnya nggak gitu, tapi dipelintir media, atau dia ngomongnya sebenarnya merendah nadanya, tapi kalimatnya ditulis seolah-olah dia kayak sombong, kayak gitu, tinggi gitu. Nah, jadi kita nggak pernah tahu itu. Jadi itu kalau dari gua sih. Nah, kalau dari kalian gimana? Jujur gua sedih kalau sampai ini ternyata media play, karena New Jeans kan namanya baru naik nih. Jangan-jangan ini dipakai buat jatohin gitu. Karena baru 5 bulan naik tinggi banget kan. Super tinggi seperti yang kita bilang kemarin. Mereka yang tercepat dapat desang, tercepat masuk Billboard Hot 100, terus Perfect All tercepat di Gen 4 itu. Nama mereka lagi tinggi banget. New Jeans-nya nggak bisa diserang, CEO-nya dipelintir omongannya. Takutnya gitu kan. Itu aja sih dari gua gitu. Kalau menurut gua juga 50-50 ya. Iya, harus dari Min Hee-jin dan juga dari hype-nya gitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya ya. Bang, ini tentang YG Entertainment nih. Kemarin kan lu udah reaction tuh yang Baby Monster. Lu udah ngasih pendapat lu. Lebih ke ngomentarin sih, bukan reaction. Yang sendiri kemarin kan. Nah, ini kan sekarang ada yang baru nih. Baby Monster #3 ya kan. Namanya Cikita, umurnya 13 tahun. Bener kan? 13 tahun dari Thailand. Nah,
Gimana nih pendapat lu tentang MV yang terbarunya dari YG Entertainment? Teaser, bukan MV. Teaser, iya. Jujur sebelum Keren gua pengen tahu pendapat lu dulu. Ya. Lu udah nonton kan? Udah. Gimana menurut lu sih kita Kalau suaranya? menurut gua suaranya bagus banget ya Bagus. kan. Suka? Suka gua. Nah, terus Lebih juga suka mana sama Aram sama Ahyun? tapi kalau dibanding Haram kayaknya aduh, aku nggak bisa membandingkan aku tuh. Aku aja lu lebih suka Haram ya? Lu lebih suka suara Haram ya? Haram. Oh, lu lebih suka suara Haram gitu. Tapi Cikita bagus kok, lebih halus gitu kan. Iya. Kalau menurut gua. Jujur kemarin kan gue udah bilang, yang Haram gue bilang suaranya kayak perpaduan Rose dan Jennie. Bener tuh, bener. Sedangkan si Ahyeon suaranya lebih kayak Sohyun Akmu gitu. Dan seksi gue kaget banget. suaranya iya seksi, halus gitu, tapi ternyata dia nge-rap kan. Nah yang si Cikita ini gue kaget, enak banget suaranya menurut gue. Enak, seenak-enaknya dan feel-nya dapet. Nah yang gue kaget, sedikit aja nih kita komentarin ya guys. Yang gue kaget, banyak yang ngomong ke gue, oh yang pertama kita ngomongin umur dulu. Kan di situ tulisannya di video tulisannya umurnya 13 tahun. Tapi ternyata kata teman-teman atau followers gue bilang, enggak bang, dia emang umurnya sekarang 13, tapi Februari nanti dia 14 ulang tahun. Jadi ntar kalau debut di umur 14. Dan ya nggak masalah karena Hye In New Jeans umur 14 benar. waktu debut, kalau nggak salah Lee So Ice juga umur 14. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Cuman maksud gue secara umur waktu ditulis 13, gue jujur agak kaget, 13 tahun kata Itu gue. tinggi banget. Bukan cuman karena umurnya masih muda, tapi kemampuan nyanyinya nggak kayak anak 13 tahun gitu. Gila, 13 Dan tahun yang mengejutkan ini yang kata followers gua, ternyata buat yang nggak tahu ya, banyak yang bilang Cikita ini tadinya kebanyakan video-video yang beredarnya itu video-video dia ngedance. Nah. Katanya dia dulu dance cover atau dance, Ngerti. koreksi kalau gua salah ya guys. Intinya dulu itu dia lebih banyak diliatin dance. Jadi pada ngira Cikita ini akan bahasanya apa ya? Jadi dancer ya? Iya, Lebih ke dancer. charge-nya lebih ke dance di grup nanti. Posisinya lebih ke Iya, kayak main kayak dancer mau gitu. Twice gitu kan. Jadi nyanyinya nggak perlu terlalu banyak Oke, gitu. oke. Tapi setelah ngeliat teasernya, tahu-tahu sebagus itu nyanyinya kan kaget dong gue. Ini mah levelnya udah level main vokal gitu. Iya, bener. Makanya gue sekali lagi keinget omongan petingginya YG yang bilang bahwa Baby Monster ini akan jadi kayak 7 Jennie. Iya, Dalam kayak artian 7 7 orang yang all-rounder. all-rounder, iya, Ah, all-rounder gila. yang bisa nyanyi, nge-rap dan dance sama Dance. baik Ah, gitu. ah. Karena Cikita kalau memang dulunya lebih ke dance, tiba-tiba bisa nyanyi begini, kan berarti YG Disulap. sehebat itu. Iya, nyulap nih anak gitu. Dari Thailand lagi kan, maksud gue. Oh my God. Ya Bisa ya udah, nemu gue nggak tahu lagi mau berliannya. komen apa. Intinya si Cikita ini bagus banget sih. Iya. Buat gue di antara 3, gue suka semuanya. Tapi sampai detik ini ya, gue masih paling favorit Cikita dari cara nyanyinya. Gue suka Hyun, suka Haram, tapi sekarang lagi Cikita karena Cikita nggak tahu kenapa gue ngerasa ini agak beda nih dari yang pernah gue lihat di grup-grup YG gitu ya. Tapi belum tahu nanti debut seperti apa. Sampai sejauh ini gue suka banget sama suaranya Cikita. Ya, Keren kita banget. tungguin aja ya debutnya Baby Monster ini. Ah. Oke, langsung aja ke berita yang terakhir nih guys. YG diperkirakan akan sulit mempertahankan harga kontrak Blackpink. Kini Lisa sudah dapat tawaran 1,2 triliun dari agensi lain. Nah, gimana tanggapan lu nih Bang tentang Blackpink? Menurut lu bakal perpanjang atau enggak nih? Bisa aja kan pergi ke agensi lain 1,2 triliun bro. Aduh, Duit itu ya? itu duit. Terus tuh kalau lu tahu ya 1,2 triliun tuh sekamar kalian tuh. Lebih lah tuh, gue serumah gue kayaknya deh kalau 1,2 triliun. Nah, tapi ada juga nih dari berita media nih. Kalau YG Entertainment ingin memperpanjang kontrak Blackpink, seenggak-enggaknya tuh satu orang member Blackpink harus dibayar dengan 220 miliar. Gimana tanggapan lu nih Bang? Aduh, tentang Blackpink ini nih. Jujur, gue baca berita ini kaget gitu ya. Ini dari media Korea Iya, loh guys, bener. Munwa Ilbo kalau gua nggak salah, dia dapat berita ini. Jadi sebenarnya beritanya Win, itu bukan cuma Lisa doang, tapi seluruh member Blackpink itu katanya udah ditawar sama agensi-agensi lain gitu. Oh, jadi kemungkinan kayak Jennie, Rose, Itu Jisoo semua- itu juga udah dapat tawaran tinggi dari media gitu. Cuman yang udah ketahuan angkanya katanya Lisa. Baru Lisa. Lisa ditawarin agensi lain tuh kontrak 1,2 triliun per tahun kalau gua nggak salah. Oh my God. Udah kayak Ronaldo, udah kayak Messi ya. Gajinya ya. Maksud ini triliun ya guys, triliun rupiah. Lo kalau dapat 1,2 triliun rupiah, itu nggak usah kerja seumur hidup, Iya, ngerti gak lo? Itu 7 turunan itu. Iya, Sumpah. makanya kata gua kaget ngeliat ini, dan seperti yang kita semua ketahui, kontrak Blackpink itu akan berakhir di pertengahan tahun ini. Agustus. Nah, jadi tahun kemungkinannya 2023. ya bisa Agustus debutnya Blackpink. Kontraknya bisa jadi mulainya dari Mei atau Juni, kita nggak pernah tahu gitu. Intinya pertengahan tahun ini akan habis kontraknya Blackpink, dan iya wajar kalau ada agensi-agensi lain menggoda member Blackpink untuk udah nggak usah perpanjang ke YG, ke gua aja. Wajar, karena apa? Kita tahu value-nya member Blackpink itu gede banget. Kemarin gua udah sempat bahas ini juga sama Alpiandi gitu, bahwa member Blackpink ini sekarang udah di level dimana mereka memang bisa
mengajukan apapun untuk kalau pengen diperpanjang sama YG gitu. Dalam artian Abi bahkan bercandanya gini, kalau Blackpink bilang ke YG, gue mau lantai 5 dijadiin basement, ya ya bisa-bisa aja, ngerti gak? Karena memang value mereka sebesar itu gitu. Dan sekarang ketika akhirnya ada berita bahwa agensi lain mau ngasih kontrak 1,2 triliun, baru ke Lisa sendiri doang, berarti kan sekuat itu value-nya gitu. Dan kalau tanya sekarang, kalau tanya sekarang ke gue, apakah member Blackpink akan perpanjang apa enggak? Gue bukan dukun, gue bukan cenayang. Jelas gue nggak tahu apakah akan perpanjang apa enggak. Cuman gue ngomong ini berkali-kali, gue udah ngomong ini ke banyak penonton gue waktu zaman Yedam Masiho, waktu Icon. Gue selalu ngomong ini, gue ulang-ulang nih ya guys, dengerin, jangan dipelintir nih sama orang-orang bodoh, dengerin. Berharaplah yang terbaik. Kalau lo pengennya Blackpink dan YG tetap perpanjang kontrak, nggak apa-apa, berdoa aja dari sekarang. Semoga mereka tetap perpanjang kontrak gitu. Tapi selalu siapkan space terburuk, space untuk kemungkinan terburuk di hati lo, karena kenyataan kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi lo. Waktu Yedam sama Masiho hiatus, itu banyak fans yang berdoa atau berharap bahwa mereka akan kembali lagi. Taunya keluar. Waktu Icon belum perpanjang kontrak sama YG, banyak yang yakin, banyak yang berdoa bakal perpanjang semua ke YG. Taunya semua keluar. Nah sekarang Blackpink sama YG, apakah akan perpanjang? Nggak ada yang tahu. Member Big Bang aja keluar kemarin, tinggal G-Dragon doang yang belum keluar gitu. Ini bukan soal cinta nggak cinta nih, ini soal masa depan mereka mau dibawa kemana. Kan kita nggak tahu, kalau misalnya ada Jisoo misalnya mau fokus ke acting, dia mau pindah ke agensi khusus aktor, bisa aja. Lisa misalnya, mohon maaf, keluarga sih keluarga, dalam artian gini, Taeyang udah keluar dari YG tetap merasa YG bagian dari keluarganya, Daesung udah keluar tetap ngerasa YG keluarganya, Dara udah keluar tetap ngerasa YG keluarganya. Dalam artian soal keluarga soal keluarga, tapi kalau dapat penawaran 1,2 triliun, bukan soal mata duitan. Ini mikir aja 1,2 triliun. Banyak yang bilang gini, kalau 1,2 triliun buat apa? Lisa bisa dapat itu kok. Iya bisa, tapi dengan kerja keras. Ini lu ditawarin kontrak langsung, ngerti nggak? Sisanya bisa lebih lagi. Nah ya, itu, kan? maksudnya gini, misalnya dia nggak dapat kontrak 1,2 triliun, dia bisa dapat angka segitu dengan kerja keras setahun penuh. Nah sekarang bayangin kalau dia dapat itu hanya dengan kontrak doang, terus dia kerja keras, dapat 2 kali lipat kan? Bisa dapat 2, triliun lebih jadinya. Jadi gitu. setahun tuh 12 bulan, sebulannya 100 M, udah 2,2. Jadi maksud gua, apa yang Lisa pikirin ke depan kita nggak pernah tahu. Apa yang member pikirin ke depan kita nggak pernah tahu gitu. Kemungkinan untuk mereka keluar ada nggak? Sangat ada. Kemungkinan untuk mereka akhirnya pecah sangat ada nggak? Sangat ada. Mereka keluar bareng-bareng terus masuk bikin agensi sendiri ada nggak? Ada. Mereka masuk ke agensi tiba-tiba keluar dari agensi dan masuk ke agensi Amerika misalnya, semuanya bisa nggak? Bisa gitu. Jadi kemungkinannya akan selalu ada. Makanya gue selalu bilang bahwa berdoa yang terbaik, tapi siapin space terburuk. Yang gue penasaran sekarang adalah siapa agensi yang bisa nawarin angka segede gitu untuk satu member doang. Jadi gini, bayangin kalau misalnya Lisa 1,2 triliun, Jennie juga 1,2, 1,2, Jisoo 1,2, Rose. Kalau mau ngontrak 4-4-nya, 4 triliun lebih dong, 5 triliun malah 4,8 triliun, kan hampir 5 triliun. Maksud gue, kan ini berarti agensi kaya banget. Perkiraan gue, kalau ini adalah agensi Korea, maka yang bisa melakukan itu hanya dari 4 agensi besar. Karena Lisa sekarang di YG, Blackpink sekarang di YG, yang bisa nawar itu kalau nggak SM, JYP, ya Hype. Antara 3 itu gitu. Cuman yang gue lihat angka segede gini ini bukan penawaran dari agensi Korea sih. Isunya guys, ada yang bilang ini agensi dari Cina. Dan masuk akal juga, make sense. Karena Lisa juga pernah jadi mentor di acara Cina kan gitu. Cuman menurut gue, kalau ini penawaran dari agensi Cina pasti ditolak sama Lisa. Karena akan ribet. Cina sekarang sama Korea hubungannya lagi kurang bagus. Terus Cina tuh banyak banget peraturan yang strict banget. Kita tahu Lisa lebih global kan orangnya. Jadi kayaknya kalau ini penawaran dari agensi Cina sih kita aman ya, nggak bakal diterima sama Lisa menurut gua. Tapi kalau misalnya ini adalah penawaran dari Universal Music, Sony Music, itu maksudnya dari agensi Amerika, wah ini agak ngeri nih. Karena Lisa sekarang kita tahu statusnya bukan cuma artis K-pop, tapi artis dunia. Seluruh member Blackpink itu kan viralnya ke dunia gitu. Maksud gua member Blackpink ini semuanya kelasnya udah dunia. Dan kalau ada yang nawarin angka segede gitu, kemungkinan menurut gua adalah agensi dari luar Korea gitu. Nah, kalau Lisa mimpinya pengen berkarir di Hollywood misalnya, yang ya kemungkinan dia nerima tinggi gitu. Makanya sekarang kita berdoa aja dan berharap semoga
yang kita inginkan terjadi. Kalau gue pribadi, gue kan fansnya Blackpink. Kemanapun mereka pergi, nggak apa-apa gue. Asal keinginan gue cuma satu, Blackpinknya tetap ada, tetap berempat, jangan pecah, jangan bubar Blackpinknya gitu. Mau itu tetap di agensi YG, lain, ya kan? mau di agensi lain gitu. Kemarin ada yang bilang bahkan akan ke Black Label gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau ke Black Label barengan sama Taeyang gitu. Cuman memang value-nya member Blackpink harus diakui. Ini udah tinggi banget sekarang guys, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau gitu. Makanya gue sendiri bingung nih, YG Entertainment akan menawarkan apa ke mereka di perpanjangan kontrak supaya tetap pada mau bertahan. Kalau menurut gue sih lebih ke kebebasan ya. Iya. Kebebasan. Ya itu salah satunya. Iya, pasti. Kebebasan dalam artian mereka boleh ngapain aja ke depannya, Mau karena pacaran, mau lebih sering ketemu keluarga atau gimana. Mau nentuin ini yang kerja yang mereka mau, ini yang nggak mau, mungkin akan seperti itu gitu. Dan ya sekali lagi jangan terjebak sama kehaluan bahwa enggak kok member Blackpink cinta banget sama YG gitu. Iya, cinta sih gitu. Cuman maksud gue member Big Bang yang udah berkali-kali perpanjang kontrak aja cabut ujung-ujungnya gitu. Taeyang cabut, Daesung cabut, JD doang yang belum cabut. Maksud gue kalau lu kemakan kehaluan itu, nanti lu sakit hati sendiri. Ya berharap kita sekali lagi ya, gue berharapnya tetap di YG. Sekali lagi gue berharapnya itu gitu. Cuman gue nggak mau tenggelam dalam kehaluan itu, karena nanti kalau itu nggak terjadi, gue sakit hati, ngerti gak? Jadi gue ngasih tahu fakta realitanya aja. Dan kalau misalnya Lisa, misalnya contohnya doang, Lisa ngambil ternyata yang kontrak Lisa 1,2 triliun ini misalnya Universal Music Amerika, misalnya, atau Hollywood, atau Sony Music atau agensi apapun di Hollywood gitu. Terus Lisa nerima itu, gue nggak akan marah, ngerti nggak? Make sense man, karena gue kalau ditawarin 1,2 triliun, pindah gue. Kalau didolarin itu 80 juta dolar. Kita kan nggak ngerti apa yang keinginan Lisa. Siapa tahu doang nih ya, imajinasi doang. Siapa tahu Lisa, sekarang kan Lisa tuh kelahiran 97 kalau gue nggak salah. Sekarang berarti umurnya 25, 26 gitu. Siapa tahu Lisa kepikiran, gue mau berkarir dulu sampai umur 30 gue mau nikah, mau punya anak, habis itu gue mau leha-leha. Iya, pengen jadi emak yang ngurusin anak gue. Nah sekarang gue mau cari duit dulu. Terus tiba-tiba dia ngambil kontrak 1,2 triliun, make sense gak? Ya make sense lah. Kan itu buat masa depannya dia, gitu dong. Pasti dia juga akan ngomong sama member lain, nggak apa-apa ya, kita jalan sendiri-sendiri dulu, kita tetap Blackpink, kita tetap keluarga, nanti kita akan tetap comeback ya, tapi agensi kita beda-beda dulu. Make sense nggak kayak gitu? Make sense. Sekarang gue tanya, lu kalau ditawarin 1,2 triliun pindah nggak? Terima. Iya, ini bukan soal materi soalnya kan? Karena setiap pemikiran nih dari masing-masing member nggak ada yang bisa ditebak oleh kita. Dan juga gua dan Edwin adalah fans bola juga. Betul. Dalam artian klub bola itu seperti keluarga bagi pemain kan, tapi pemainnya kalau ditawarin gaji lebih tinggi, pindah juga. Iya. Maksud gua, dan nggak salah juga pindah, ngerti nggak? Ini gua bukan nyamain sama pemain bola, tapi dalam artian ini bisnis gitu. Dan nggak salah untuk pindah gitu. Makanya kata gua sekali lagi, gua berharap ya jujur, gua berharap banget Blackpink tetap di YG, karena gua merasa sekarang dengan udah banyak yang keluar di YG, salah satu pilar utama dan terbesarnya YG ya Blackpink. Gue pengen Blackpink tetap di YG supaya ya YG akan tetap besar ke beberapa tahun, karena gue nggak tega membebani tanggung jawab YG ke Treasure dan juga Baby Monster, nggak tega gue. Makanya gue pengennya Blackpink tetap di YG gitu. Dan kemarin kan kelihatan Blackpink bakal ngisi Coachella ini, bakal ngisi BSD Hyde Park itu di bulan Juli kalau nggak salah. Jadi banyak semacam konspirasi yang bilang bahwa Blackpink bakal perpanjang nih, karena di 2023 mereka punya banyak sekali agenda as Blackpink sebagai Blackpink gitu. Berarti kan mereka akan tetap di bawah YG Entertainment. Dan gue sangat mendukung konspirasi itu. Gue berdoa semoga itu benar gitu. Tapi kalau sekali lagi siapin space terburuk di hati, karena takutnya yang kita harapin nggak terjadi. Karena udah terjadi kemarin, kita nggak pernah nyangka Yedam Cio keluar, kita nggak nyangka Icon semuanya keluar. Gua nggak pernah ada di otak gua dari gua pertama kali ngefans Big Bang, gua nggak ada di otak gua member Big Bang akan ninggalin YG, itu nggak ada di otak gua. Ternyata ada juga masanya member Big Bang keluar dari YG gitu. Jadi sekali lagi berdoa, berharap yang terbaik, tapi selalu sediakan space di hati. Dan yang kalau gue tetap berdoa paling kencang adalah Blackpink gak bubar, ya Allah. Pokoknya tetap berempat aja. Tetap berempat dan tetap terus jadi Blackpink. YG, mau comebacknya 2 tahun sekali kek, mau comebacknya nanti 3 tahun sekali, bodo amat. Yang penting Blackpinknya gak bubar. Udah itu doang doa gue. Dimanapun mereka nanti, gue dukung gitu. Dan semoga tetap perpanjang. Itu sih kepengenan gue, oke? Oke guys, segitu aja episode K-Popcast kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen Joseo. Dadah.